Potensi geotermal di Indonesia ini sebenarnya termasuk salah satu yang paling besar ya di dunia. Geofisika itu adalah salah satu metode yang digunakan saat melakukan eksplorasi geotermal maupun saat melakukan evaluasi geotermal. Jadi dalam jadi outlier, jadi orang berbeda dalam hal positif, sehingga orang respect pada anda gitu, respect pada kita. Selamat pagi teman-teman Geoscience Insight Podcast. Kembali lagi bersama kami, saya Dina Nurkanisi dan rekan saya bisa Nurul Aziz. Kali ini kami akan membahas mengenai geotermal dengan salah satu narasumber, yaitu selamat datang kepada Bapak Firdaus Hakim. Beliau merupakan salah satu dosen teknik geofisika di UPN Veteran Yogyakarta yang mengambil konsentrasi di bidang geotermal. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu apa sih Pak itu geotermal? Oke, geotermal ya, jadi dari dua kata ya, geo dan thermal. Geo itu bumi, thermal itu panas. Kalau digabung jadi panas bumi. Saya nggak seperti itu. Nggak ada pada dasarnya geotermal itu kalau misalnya dalam konteks kita itu salah satu sumber energi. Ya ada benar renewable, karena pada dasarnya kita mengambil energi panas dari dalam bumi, gitu ya, menghasilkan inti bumi, menghasilkan organ radioaktif dan seterusnya. Di mana panasnya itu kita manfaatkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau secara langsung ya kita pakai untuk hot spring misalkan, untuk onsen, untuk masak dan seterusnya. Kalau misalkan untuk yang tidak langsung kita konversi panasnya menjadi listrik yang kita bisa pakai. Kayak gitulah kalau kita mau. Ternyata geotermal itu salah satu panas bumi. Nah mungkin karena Indonesia itu berada di jalur ring of fire. Nah Indonesia itu kan pasti memiliki potensi-potensi geotermal. Nah menurut Bapak bagaimana sih potensi geotermal yang ada di Indonesia saat ini? Oke, kalau potensi geotermal di Indonesia ini sebenarnya termasuk salah satu yang paling besar ya di dunia. Ya, seperti tadi yang Mbak Nurul bilang, kita berada di area ring of fire. Jadi banyak gunung api, banyak aktivitas tektonik, gunungnya itu salah satu sumber panas geotermal. Cukup banyak kalau dari numbers dari data itu sekitar 27 gigawatt. Meskipun sebetulnya kalau kami sebagai seorang geotermalis kurang setuju ya dengan 27 gigawatt, karena itu kan data hasil dari survei pendahuluan. Sementara setelah kita masuk ke lapangan terus dari eksplorasi secara segala macam, itu biasanya potensinya akan turun. Jadi mungkin sekitar 20 gigawattan, tidak akan sampai 27. Berarti kalau diingat-ingat, berarti potensi di Indonesia itu geotermalnya sudah termasuk banyak atau belum? Besar, sangat besar. Jadi hanya perlu dilakukan pembuktian saja ya Pak? Ya, betul. Selain pembuktian juga perlu diutilizasi gitu ya. Karena besar, tapi kalau misalkan nggak ada apa-apain ya percuma gitu kan. Ya kalau misalkan kita punya lapangan besarnya 900 megawatt kalah ya, 900 megawatt. Tapi yang bisa kita utilize ternyata cuma 300 gitu ya. 600-nya ya sudah hilang. Nggak berguna. Tuh. Jadi memang salah satu challenge di Indonesia yang memang seperti itu. Kita memang digembor-gemborkan punya banyak, tapi utilisasinya memang masih kurang. Bahkan eksplorasi pun masih kurang. Jadi masih banyak lapangan-lapangan yang kalau kata data lama itu 100 megawatt gitu yang misalkan, tapi sebetulnya belum pernah diusulkan detail, MT belum masuk, gravity-nya belum masuk atau belum rapat segala macam, yang kemungkinan bisa saja berubah gitu, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Berarti gini ya Pak, kemarin tuh saya sempat baca ya Pak, di artikel itu ada dari pemerintah itu digembor-gemborkan bakal menggunakan tenaga bauran
di tahun 2023 itu sebesar 29%, tapi kan sekarang sudah 30% ya Pak. Nah di 2030 itu katanya akan dinaikkan sebesar 49%. Menurut Bapak itu kira-kira dengan potensi yang sebanyak tadi yang Bapak sebutkan, kira-kira bakal terpenuhi apa? Bauran apa nih? Bauran Energi baru terbarukan. oh, energi baru terbarukan. Jadi mau dinaikin ya sampai berapa 30%. Ya. Pendapat jujur ya. Agak berat sebetulnya ya, kalau misalkan melihat tren yang sekarang. Itu bauran nggak cuma dari geothermal ya, dari surya, dari gas, ada dari hidro dan seterusnya. Memang saya juga pernah baca bentuk seminar dari PLN juga memang agak berat untuk mencapai itu. Pertama karena renewable energy ini cukup mahal sebenarnya. Teknologi sudah ada, orang-orang sudah banyak yang siap, tapi sekali lagi cukup mahal dibandingkan dengan energi fosil, baik itu batu bara maupun real. Terus memang ada beberapa sektor energi yang susah untuk digantikan. Ya misalkan dulu pernah ada isu batu bara akan digantikan oleh geothermal, tapi kalau misalkan dihitung-hitung di Jawa sendiri itu agak berat kalau misalkan kita harus mengganti semuanya dari PLTU menjadi PLTP itu berat sekali. Karena PLTU itu kapasitasnya sendiri sudah sampai sekian ribu megawatt ya, sementara geothermal yang install dan yang ada potensi untuk dikembangkan pun nggak sampai segitu. Jadi memang agak berat kalau misalkan mencapai bauran energi renewable energinya agak besar tuh agak berat. Sebuah challenge sebenarnya buat kita semua. Meskipun kalau saya sih sebenarnya optimis ya, kita bisa ngejar. Mungkin emang nggak 2030, tapi mungkin agak mundur ya, nggak masalah. Dan kita memang harus sana sih, karena kalau misalkan kita sebagai seorang geoscientist ya, suatu saat batu bara akan ditinggalkan, oil akan ditinggalkan ya, mau tidak mau kita harus mencari energi, sumber-sumber energi yang lain yang lebih sustain, yang lebih berkelanjutan ke depannya. Berarti cukup sulit ya Pak untuk mencapai 49% tadi? Iya sulit sih sebetulnya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya kan dari tadi kita sudah membahas mengenai potensi geothermal di Indonesia. Selanjutnya mungkin pandangan Bapak yang mengambil konsentrasi geothermal itu sebenarnya sih Pak apa sih hubungan ilmu geofisika dengan ilmu panas bumi atau geothermal? Oke, nah sebetulnya urusannya kenapa sih geofisika sama geothermal itu kayak gimana? Geofisika itu adalah salah satu metode yang digunakan saat melakukan eksplorasi geothermal maupun saat melakukan geothermal. Jadi dalam satu bisnis geothermal itu kan kita mulai dari eksplorasi, drilling, kemudian pengembangan, monitoring dan evaluasi. Nah, geofisika itu masuk pada tahap eksplorasi. Apa aja misalkan gravitik, MT, hydraulik, ada magnetik juga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari komponen-komponen sistem geothermal. Misalkan gravitik kita cari heat source di situ, sumber-sumber panasnya, atau misalkan ada intrusi, atau misalkan api, misalkan gitu. Kalau magnetik kita cari daerah alterasi, magnetotelurik kita cari caprock, daerah alterasi juga. Cari struktur dan seterusnya. Itu saat pada tahap eksplorasi. Nah, kalau misalkan pada tahap monitoring kita bisa menggunakan microgravity atau misalkan kita bisa menggunakan microseismic. Tujuannya apa? Kalau misalkan microgravity kita mencari mass balance. Jadi ada massa yang diambil kan, kalau misalkan geothermal itu kita ngambil air di bawah tuh air atau uap. Berarti kan ada massa yang hilang tuh di bawah, kan? Atau misalkan setelah kita ambil kita injeksikan, berarti kan ada perubahan. Ada massa yang diambil, massa yang diinjeksikan. Nah, perubahan massa itu kan bisa kita monitor menggunakan gravity atau gravity. Nah, kita ya volumenya relatif tetap, massanya berubah, berarti densitas berubah. Sudah belajar kan ya? Nah, berarti bisa. Atau misalkan kita menggunakan MEQ, microseismic atau microearthquake. Jadi kalau misalkan apapun ya, kalau misalkan geothermal ataupun IOR, international recovery, ketika kita melakukan injeksi, ngasih sesuatu ke dalam, baik itu air ataupun surfaktan apapun itu kadang-kadang menghasilkan gempa kecil dengan magnitudo kurang dari 3. Nah, persebaran gempa ini bisa kita monitor menggunakan metode MEQ atau microearthquake.
dimana nanti berguna buat monitoring si reservoirnya, buat evaluasi si reservoirnya, atau sebagai hazard analisis potensi kebencanaan. Karena yang namanya gempa ya, memang secara teori kalau misalkan kita menginjeksikan sesuatu ke dalam, kita sudah atur rate-nya berapa, itu kita predik memang nggak akan membahayakan. Cuman kalau yang namanya monitoring ya, daripada nggak ada sama sekali, dengan kita pasang aja mappingnya di si stasiunnya. Supaya kadang-kadang mungkin contohnya yang di Korea Selatan atau di Basel itu memang gempa-gempa yang dihasilkan oleh si geothermal ini kecil gitu, tapi karena dia ketemu sama sesar yang sudah aktif, dia mereaktivasi sesarnya aktif kembali gitu. Jadi itu menghasilkan gempa yang cukup besar, cukup signifikan. Itu yang kita gunakan. Nah, itu geofisika berperan di sana. Seorang geofisikis berperan dalam monitoring. Kalau eksplorasi ya ini apa namanya standar lah ya. MT, gravity sama magnetic itu sudah standar. Kalau tinggal running saja, objektifnya sudah jelas seperti itu. Ternyata banyak juga ya Pak manfaat dari metode-metode yang ada di geofisika, bisa untuk eksplorasi ataupun bisa untuk monitoring. Nah, selanjutnya Pak, selain dari metode geofisika, masih ada nggak sih Pak metode yang bisa digunakan untuk mengetahui potensi dari geothermal? Banyak sebetulnya. Jadi apa namanya, kalau dalam eksplorasi geothermal ini kita mau eksplorasi dulu. Dalam eksplorasi geothermal itu berbeda dengan oil and gas, di mana kita tuh seismic sentris gitu, ya kan? Jadi geologisnya pun akan mencari data seismik gitu. Nah, kalau di geothermal itu nggak bisa karena kita nggak punya seismik bisa. Jadi yang harus kita lakukan adalah integrated analysis. Kita melakukan analisis semua metode, geologi, geokimia, geofisika. Oke, geofisika tadi sudah kita bahas. Geologi kita butuh teman-teman dari geologi. Kita butuh analisis vulkanostratigrafi, kita butuh analisis strukturnya seperti apa, kita butuh analisis umur atau usia dari suatu lapangan kita. Kalau misalkan kita punya gunung api, kira-kira mana sih gunung api yang paling muda, kira-kira mana gunung api yang lebih tua gitu. Karena gunung api lebih muda, kita predik dia panasnya lebih besar, dia lebih bisa mengontrol sistem panas bumi kita. Kalau geokimia ini biasanya salah satu metode yang paling diandalkan ya, karena kita punya manifestasi itu bentuknya bisa berupa air panas, air hangat, ada fumaro, ada sulfata, dan seterusnya. Nah itu kita nggak bisa tuh menggunakan mindset geologi atau geofisik gitu ya. Geofisik jelas itu nggak bisa ngapain. Kita butuh orang geokimia. Jadi sampling, kita ambil sekat air, kita ambil airnya, kita bawa ke lab, kita lihat kandungannya apa saja, kita analisis kira-kira si air ini sumbernya dari mana? Apakah dari reservoir? Apakah dia stimulated dari tempat permukaan ada campuran? Apakah dia murni? Apakah dia ada campuran? Apakah dia dari sedimen dengan jalan gitu ya? Ataukah dia ada pengaruh pneumatik dan seterusnya. Nah ini ini penting gitu ya kalau misalkan dalam eksplorasi geothermal. Ya saya sendiri nggak pernah sih mengenal eksplorasi geothermal yang pure salah satu metode aja gitu. Geologi doang atau geofisika doang nggak bisa. Itu ketiga metode ini, 3G ini pasti akan dilakukan berbarengan. Memang idealnya geologi dulu, geokimia dulu, baru geofisika sebagai komponen geometrinya gitu kan. Tapi sering kali sih tiga-tiganya running bareng. Jadi ya salah satu case waktu itu pernah dikerjakan. Jadi geofisika bilangnya vulkanik gitu ya. Sumbernya gunung api, geologi bilang vulkanik. Tapi dari geokimia bilang bukan. Nah, ini repot juga nih kalau misalkan kasus kayak gitu. Tapi kita balik lagi lihat semua data, kita buka semua datanya, kemudian dicek ada kemungkinan lain nggak selain vulkanik atau misalkan geokimianya ada yang salah atau enggak. Jadi gitu ya. Kalau misalkan kita bicara soal metode ya semuanya geologi geofisika. Remote sensing juga kita pakai sebetulnya untuk eksplorasi geothermal. Memang biasanya sebelum teman-teman geologi, geokimia, geofisika ke lapangan, itu kita analisis dulu tuh remote sensing, NDVI gitu ya, atau misalkan thermal, infrared, atau misalkan dari lidar gitu untuk melihat topografi lokasinya. Nanti kalau misalnya itu sudah selesai, drilling masuk
Juli masuk, baru tuh ada analisis sumur, analisis reservoir, dan seterusnya. Jadi memang proses bisnis geothermal ini melibatkan banyak pihak, banyak metode. Geofisika, ya geofisikis jangan merasa penting sendiri lah gitu ya, karena ya apa namanya, kita tuh cuma sebagian kecil dari sekian besar proses yang ada gitu, ya gitu ya. Sangat menarik dan ternyata dari keseluruhan eksplorasi geothermal bisa disebutkan bahwa banyak melibatkan banyak metode ya Pak. Ya. Itu dari geologi, geofisika atau dari geokimia. Mungkin sebenarnya dari geothermal sendiri untuk khususnya mahasiswa kebumian di geofisika atau di geofisika itu kesulitannya dalam mempelajari geothermal itu apa sih? Oke. Pertama nih yang kalau misalkan yang saya lihat ya, kemampuan dasar dari metodenya itu suka kurang. Jadi teman-teman tuh jago kalau misalkan klik software gitu ya, pakai ya Microsoft atau apa gitu, itu tuh jago gitu. Tapi ketika ditanya soal basic konsep, nah itu agak suka belepotan gitu, suka repot. Nah sementara ketika kita masuk ke dunia kerja, ketika kita menjadi seorang konsultan atau misalkan kerja di perusahaan, justru basic konsep itu yang sering kali kita pegang gitu. Karena misalkan kayak software itu tools, itu bisa digunakan apa namanya, oleh siapapun bisa gitu ya. Orang dari lingkungan aja bisa pakai itu. Yang penting tunjukin aja. Tinggal belajar selama 3 hari, baca user guide, baca cookbooknya, nggak bersalah gitu. Nah tapi pemahaman akan basicnya gitu. Bagaimana cara kita melihat suatu data, apakah data itu bagus atau enggak, meng-QC data gitu ya. Bagaimana cara pengolahan yang baik, bagaimana cara menggunakan metode filter yang baik gitu. Bagaimana kondisi data itu, apakah data ini bisa digunakan atau tidak, itu kan butuh kompetensi dasar lah ya, basic konsep yang kuat gitu. Butuh dasar yang kuat. Nah itu kadang-kadang suka miss gitu loh oleh kita semua. Ya saya juga termasuk lah itu waktu dulu langsung merasa saya butuhnya yang advance gitu. Tapi ternyata ketika saya bekerja di konsultan, justru pemahaman akan dasar itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena orang bisa ngasih kita data, terus kita langsung olah, hasilnya bagus. Ternyata pas kita lihat lebih dalam lagi, wah ini data banyak data yang aneh gitu ya. Di Gravity misalkan ada beberapa drift yang besar gitu. Nah itu kan bukan data yang bagus gitu ya. Kalau data yang nggak bagus, ketika kita interpretasi hasilnya salah. Garbage in, garbage out gitu. Jadi kemampuan dasar itu yang penting yang harus kita pegang. Kemudian kemampuan analisis juga penting. Kemampuan analisis ini tidak sekedar geofisika ya, semua profesi, tidak sekedar industri geothermal, semua industri. Kemampuan analisis, kita kritis gitu ya dalam melihat suatu data gitu. Kita kritis dalam melihat suatu masalah. Jadi kita bisa melihat suatu masalah, kita bisa melihat suatu problem, kemudian kita bisa merumuskan kira-kira solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Ya misalkan kayak geothermal ya jangan pakai geolistrik lah, ya kan konyol itu kan kalau geolistrik. Kalau sekarang ya, kalau dulu pakai geolistrik nggak masalah. Belum bedang 10 km gitu buat mencapai itu kedalaman itu. Tapi kalau zaman sekarang udah ada MT ya jangan pakai geolistrik gitu. Jadi kemampuan analisis, kemampuan untuk selalu belajar. Nah kadang-kadang orang sudah selesai tugas akhir, terus udah selesai belajarnya gitu. Nah, sementara kalau misalkan ketika kita sudah di dunia kerja, sudah terjun, itu kemampuan untuk terus belajar itu adalah salah satu skill yang dibutuhkan gitu. Karena problemnya berbeda dengan apa yang kita hadapi saat kuliah. Gitu. Saat kuliah kita dikasih dengan case study yang ideal lah bisa dibilang ya, case-case yang ideal. Sementara ketika kita keluar, nanti kita mendapati suatu case yang sangat-sangat kita. Nah, ini jadi masalah. Sehingga mau tidak mau kita harus belajar lagi ya. Belajar metode baru, belajar case-case baru, dari paper, dari diskusi dengan teman-teman kerja gitu, atau misalkan dengan mentor-mentor yang lebih senior dan sebagainya. Jadi saya rasa itu ya basic konsep terus diperkuat oleh kita semua, kemudian kemampuan analisis dan kemampuan untuk selalu belajar. Itu sih yang saya pikir ya, yang seringkali kita kekurangan di situ.
untuk di sisi mahasiswa. Termasuk saya pun seperti itu juga masih belajar nih sebetulnya cara menganalisis suatu data gitu ya. Kemudian terus belajar basic konsep juga kadang-kadang saya suka lupa, jadi harus baca lagi buku gitu. Tapi balik lagi ya jangan berhenti gitu. Kalau saya sih prinsipnya jangan berhenti meskipun basic konsep saya jelek gitu, tapi ya ada buku banyak, ada paper banyak, ya tinggal dibaca lagi aja. Itu sih kalau saya. Teman-teman mahasiswa mungkin yang baru di tengah-tengah semester atau baru ada mahasiswa yang baru masuk atau ada teman-teman pelajar yang minat istilahnya di geothermal, mungkin dari yang Bapak sampaikan tadi bisa ditulis, dicatat, diingat-ingat buat pegangan kita selama berkuliah. Ini itu jangan berhenti belajar ya Pak? Ya betul. Ya mungkin ini sih yang paling saya penasaran, kan di Indonesia ini perusahaan geothermal itu masih terbilang sedikit ya Pak, masih bisa dihitung jari. Nah untuk kita nih mahasiswa, mungkin sama mahasiswa lain yang udah posisinya di tingkat akhir, kemungkinan kan untuk mencari pekerjaan itu persaingannya cukup ketat ya Pak. Nah mungkin dari Bapak ada tips khusus nggak untuk kami menghadapi persaingan yang ketat tersebut? Ya, ini pertanyaan semua mahasiswa ya sebenarnya. Ya, kalau apa yang saya pelajari sih jadilah outlier ya. Jadi jadilah berbeda gitu, different. Dalam artian yang positif. Kalau misalkan sekedar lulus ya semua orang bisa sekedar lulus ya. Kerjain tugas akhir lulus sudah selesai. Tapi kompetensi apa yang kamu dapatkan di sana? Itu yang jadi apa pembeda gitu. Jujur aja kalau misalkan geothermal memang nggak banyak ya peluangnya gitu, karena di Indonesia juga ada S2 geothermal dari BM itu industri lebih senang untuk mereka gitu ya dibandingkan hire S1 terus disuruh ikut pelatihan gitu, disuruh belajar segala macam itu kayak gitu. Jadi memang agak sulit. Nah tapi sebetulnya Anda tuh bisa distinguish yourself dengan cara mengikuti pelatihan, internship di perusahaan, magang, ikuti sertifikasi. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu ikhtiar untuk menjadi berbeda gitu loh. Sehingga nanti perusahaan notice. Karena yang dibutuhkan perusahaan kan sebetulnya adalah orang yang kompetensinya tinggi kan, yang kompeten ya. Nah, gimana caranya kita menjadi kompeten? Itu aja pertanyaannya sebetulnya. Itu tadi internship, magang gitu ya, terus ikut pelatihan software atau pelatihan metode misalkan, lalu newspaper sama dosen, penelitian, perluas relasi, ya ikutin gitu ya. Karena baik lagi ya, sukses itu kan ada berapa tipsnya? Usaha, doa, dan orang dalam. Ya, bukan orang dalam sebetulnya, lebih ke networking lah ya. Jadi pada dasarnya kalau misalkan orang tersebut butuh orang ya targetnya bukan orang lain ya gitu kan. Kalau misalkan saya pernah melakukan orang tersebut. Jadi ya memang itu ya. Kalau saya makanya tidaklah orang yang berbeda gitu ya. Sehingga kalau saya sebagai perusahaan saya bisa notice Anda sebagai seorang yang hebat gitu ya. Dan saya merasa saya ngeluarin duit untuk merekrut kalian itu nggak sia-sia, karena value yang saya dapatkan sebagai perusahaan itu bisa jadi lebih besar dibandingkan uang yang saya keluarkan buat kita. Dan jangan lupa kompetensi tinggi, tapi kalau misalkan nggak dipublikasi cuma gitu ya. Nah karena ini juga sering ya. Jadi saya suka ketemu orang yang dia sebenarnya jago, ngolah data jago gitu ya, bikin paper jago, tapi LinkedIn-nya nggak aktif. Nah hal-hal seperti itu yang kadang-kadang suka miss dari kita. Jadi selain kita kuat kompetensi kita, ya, kita jadi orang kuat, jangan lupa sedikit flexing oleh tinggiin gitu ya. Bikin aja artikel, komentar sesuatu, sharing misalkan review paper gitu ya, terus supaya kita share di LinkedIn itu juga bisa gitu. Supaya apa ya, orang tahu gitu ya kalau misalkan lu tuh emang hebat gitu. Okay? Jadi percaya deh kalau misalkan kalian cuma memperlihatkan kehebatan kalian di CV itu nggak cukup gitu, kadang-kadang nggak cukup. Karena rekruter itu kalau kita melihat CV itu udah ribuan, ada ratusan gitu ya.
Ya kalau misalkan kalian beruntung kan ketemu yang pertama terus dibaca secara seksama itu kalian beruntung. Tapi kadang-kadang rekruter itu baca CV kalian pas lagi udah capek, udah bodo amat gitu. Nah itu kan nggak bisa terlalu diandalkan lah seperti itu. Nah kalau ya tadi kompetensi agak flexing sedikit juga. Yang ketiga adalah perbaiki karakter ya. Profesional kapanpun dimanapun. Habit-habit baik dicoba dibentuk dari sekarang, tepat waktu, respect sama orang, bekerja sesuai dengan kemampuan semaksimal mungkin gitu ya. Mau terus belajar, humble sama orang, ketemu apalagi sama yang lebih senior, bisa sedikit menunduk gitu ya supaya kita bisa lebih banyak belajar dan seterusnya. Jadi karakter juga itu sangat penting ya. Karena kelihatan kok orang yang memang pintar tapi saya dengan orang pintar yang bisa diajak kerjasama itu beda. Dari cara ngomongnya, dari raut muka itu beda. Jadi kan gitu, perbaiki karakter, potensi sama sedikit. Ternyata banyak banget ya Pak tipsnya untuk kamu para mahasiswa yang menghadapi persaingan di dunia kerja. Mungkin ini terakhir ya Pak. Ini lebih keluar dari ini sih dari pembahasan kita yang tadi. Mungkin dari Bapak, menurut Bapak sih pandangan Bapak gimana untuk teman-teman dari kalangan SMA mungkin yang belum menentukan kuliah mau di mana, terus mau ngambil apa kan masih bingung ya Pak. Kira-kira menurut Bapak penting nggak sih kita tuh mendalami ke bidang geothermal? Buat anak SMA nih? Buat ya anak SMA tapi kuliah. Jangan deh. Pengalaman itu jangan deh. Enggak. Ya sebetulnya kalau misalkan dalam tahap itu ya apa namanya? Ya jalanin aja dulu ya. Jadi sebaiknya sih tidak menspesifikasikan apa ya keinginan kita gitu, jangan terlalu ngotot dulu lah pas awal-awal ya. Itu dunia tuh terbuka luas, ada geothermal, ada water and gas, ada geoteknik gitu kan. Ya geoteknik sekarang malah lebih bagus gitu. Jadi saran saya tuh berpikir terbuka, mindsetnya harus terbuka, curious, penasaran dengan banyak hal, nanti ketemu sendiri kok apa namanya. Minatnya kemana, fokusnya di mana, kemudian jagonya di mana itu juga penting. Gak penting ya kalau saya sebagai seorang geothermal juga penting lah, saya butuh generasi baru gitu kan, yang fresh yang bisa saya suruh-suruh gitu kan. Jadi pada dasarnya saya sih menyarankan sebaiknya teman-teman lebih terbuka gitu ya, terutama untuk teman-teman masih baru, explore semua hal gitu. Sehingga nanti ketemu kira-kira saya tuh mau bermanfaat untuk saya ini di bidang apa sih gitu. Ya oke lah kalau misalnya mau geothermal sudah ada jalurnya gitu ya, apa saja harus diambil, mau masuk mana juga sudah jelas gitu ya. Kerjaan, fisika, geologi itu sudah jelas ya. Kalau di awal sebelum geothermal gitu, ternyata pas lulus bahasa Inggris, sastra Inggris kan bisa juga gitu. Jadi ya terbuka aja semua fleksibel aja, santai. Yang penting kan kita hidup bermanfaat. Salah satu kenapa alasan saya masuk geothermal juga karena ya saya ingin bermanfaat aja sih buat saya predik ya memang Indonesia punya potensi yang besar di geothermal. Waktu itu memang ahlinya juga belum banyak, butuh banyak orang untuk bisa memanfaatkannya ya. Saya pikir saya masuk geothermal saya bisa sedikit kontribusi lah buat Indonesia, buat perspektif sehingga nanti ya kedepannya kita bisa memanfaatkan lagi bersih. Tadi kan untuk ini ya Pak, buat pelajar ya Pak. Gimana kalau buat mahasiswa yang seperti kami yang udah di teknik geofisika gitu Pak? Ya sabar aja sih kalau gimana. Ya sabar aja ya. Kenapa kan di geofisika? Gak apa-apa sebetulnya. Ya balik lagi ya, masih tuh berpikir terbuka ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya nanti ketika sudah menjelang lulus atau setelah lulus tiba-tiba ini geofisika mana loh? seringkali seperti itu ya teman-teman saya seangkatan waktu itu yang masuk ke geosains
Gak nyampe 10% loh sebetulnya, gak nyampe 5 yang kerja di gas ataupun jual data ataupun jual. Kebanyakan di mana di asuransi, di bank, ya. Terus di mana itu, ya benar sama lah. Jadi jarang jadi industri otomotif. Ya sekali lagi pertama sabar itu pentingnya. Yang kedua adalah berpikir terbuka. Maksudnya gimana? Ketika S1 itu yang sebetulnya diajarkan oleh para dosen di sini bukan hal-hal yang sifatnya sangat teknis, cara mengerjakan satu metode. Sebetulnya yang kita ajarkan adalah mindset, cara berpikir, kemampuan berpikir, kemampuan analisis. Yang mana sebetulnya itu kan hal yang aman ya. Jadi di semua industri itu pasti akan dipakai. Sehingga kalaupun nanti teman-teman rezekinya bukan di bidang oil and gas, bukan di bidang geoscience gitu ya katakanlah di data science gitu ya, atau misalkan data analis, kan kemampuan geostatistik kalian masih terpakai, ya. Kemampuan kalian untuk mengolah suatu data kan dipakai juga kan, ya kan gravity misalkan yang hal prosedural pakai Excel segala macam, itu kan dipakai, jangan salah. Teman saya berarti di seorang data analis atau data scientist, karena kemampuan berpikirnya sudah terbentuk gitu, ketika di kuliah, meskipun dia ada background bukan matematik ya. Tapi karena sudah terbiasa melihat suatu angka, melihat data yang banyak, dan tahu bagaimana cara mengolahnya, pakai metode statistik atau pakai metode inversi gitu ya. Ada belajar inversi kan? Inversi itu kan ya orang ada yang machine learning segala macam itu ya. Ya tujuannya hampir sama sebetulnya. Jadi yang dibentuk adalah mindset. Nah kalau misalkan sudah seperti itu, sebetulnya teman-teman punya kompetensi besar lah untuk melakukan itu. Sehingga nanti ketika kedepannya setelah lulus jangan terlalu putus asa kalau misalkan nggak ada gitu ya, karena kalian bisa ke mana, ke bank misalkan, atau kalau misalkan ke startup yang membutuhkan seorang data analis atau scientist, karena kalian sudah punya kemampuan itu gitu. Tinggal pedekin aja gitu. Kalau butuh sertifikasi ya sertifikasi aja gitu. Course itu juga jangan terlalu susah untuk diikuti lah, apalagi Anda sudah belajar pemrograman ya, pakai makro. Nah, Python itu demand-nya juga banyak. Jadi sebenarnya slow, santai. Kalau memang rezekinya di bidang oil and gas ya syukur alhamdulillah, tambah gitu ya syukur alhamdulillah. Kalau tidak, peluang masih banyak, tenang aja. Peluang kalian untuk bisa bermanfaat buat society, buat keluarga kalian juga masih. Kalaupun kalian masih ngotot, saya tetap ingin di bidang energi gitu ya. Ya udah, pertama misalkan masuk startup dulu gitu ya, terus nanti misalkan itu kan bisa. Jadi ya jangan mengacu juga sih sebetulnya. Jadi jangan berpikir sempit ya, jangan mudah juga. Tenang aja, rezeki udah ada. Jadi kayak pepatah ini ya Pak, banyak jalan menuju Roma. Ya betul. Ya kalau kita banyak jalan menuju kaya. Ya. Yang jadi dosen ya tapi. Baik. Dari tadi kita udah ngomong panjang lebar nih Pak mengenai geothermal. Dan ini kayaknya udah cukup lama juga Pak kita ngobrol. Gak kerasa ya Pak. Mungkin ini yang terakhir banget nih Pak. Dari Bapak ada pesan khusus gak untuk teman-teman penonton Geoscience Insight Podcast? Oke. Pesan khusus ya. Sebenarnya tadi udah kita ngobrolin ya. Jadilah outlier, jadi orang berbeda dalam hal positif. Sehingga orang respect pada Anda gitu, respect pada kita. Kalau misalnya kita berbeda dalam hal positif, kita berprestasi, orang akan respect pada kita. Perbaiki karakter, always be professional, tidak sangat profesional. Apapun profesi Anda nantinya, apapun status Anda saat ini, itu mahasiswa, pelajar, ataupun yang baru lulus, yang sedang mencari pekerjaan, jadilah profesional dimanapun dan apapun. Dan jangan berhenti untuk belajar. Peluang ada banyak sekali, tinggal kita mau belajar atau enggak. Media sudah banyak YouTube, paper sudah banyak, buku-buku bisa kita download dengan gratis. Tinggal kita mau belajar atau enggak. Ya mungkin itu sih pesan terus ya buat teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih banyak Pak pesan yang sudah disampaikan. Semoga teman-teman yang menonton podcast ini dapat
dapat menerima pesannya dengan baik ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak telah bersedia hadir di Geoscience Insight Podcast pada kali ini. Sekian dari kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nantikan podcast kami selanjutnya dengan tema-tema yang menarik hanya di Geoscience Insight Podcast.